United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Haleluya, kita siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab kasih setianya selalu baru setiap hari. Bawasannya untuk selama-lamanya. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Boleh kita sorakan haleluya. Woo! Come on music. Boleh kita tepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Boleh jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Semua. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Semuanya seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Boleh lebih lagi semuanya. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Mari lebih lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Semuanya lambaikan tangan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh kita merasakan kebaikan Tuhan pagi ini. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Mari semuanya lebih lagi katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh semuanya tepuk tangan di atas semuanya. Kita merasakan kebaikan Tuhan pagi ini. Anugerahnya selalu baru setiap pagi. Boleh kita sorakan haleluya. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia,
tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenal oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan.
Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan, mari jamah setiap kami Tuhan. Sehingga yang berbeban berat Tuhan Kau ringankan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ini yang kami rindukan Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari angkat pujian ini sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kau yang merasakan kasih-Nya Tuhan, angkat pujian ini sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari lebih lagi katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Oh Yesus, ini kerinduan kami Tuhan, hanya bersekutu dengan-Mu Yesus Tuhan. Mari Tuhan jamah kami pagi ini. Ini jadi kerinduan kami. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan, hanya Yesus. Kerinduan kami pagi ini Tuhan.
kerinduan kami. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan sembah. Satu yang ku bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu sambil angkat tanganmu di kerinduan kami. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh urapan-Mu. Mari sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Biar pagi hari ini Engkau yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Hanya menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduan setiap kami. Yesus jamah kami, Yesus urapi kami. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Pagi ini Engkau yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Jamah kami Bapa. Yesus Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau ada di setiap lembah yang kami alami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jamah kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kau yang ada di rumah katakan, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Yesus di dalam hidupku. Oh, kerajaanmu, kebenaranmu,
kasihnya Tuhan, angkat kedua tanganmu. Thank you Lord Jesus. Yes, Lord. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Lagi katakan, God here, be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Mari sekali lagi kau yang ada di rumah, sambil bangkit berdiri katakan, God here, be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Mari lebih lagi kata, so here I bow, so here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Sekali lagi katakan, I am yours, forever yours. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, hamba-hamba Kristus, hari ini tidak terasa kita sudah masuk minggu kedua lagi di bulan Maret. Sebentar kita juga akan masuk perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon Roh Kudus menuntun setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memberikan hikmat pewahyuan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Aba Bapa, kami ucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa. Tuhan, kembali kami datang menghampiri tatamu. Tuhan sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Untuk hamba, juga untuk hamba-hambamu yang melayani di studio. Juga seluruh hamba-hambamu, seluruh jemaatmu yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan mengurapi, memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dengan pengurapan yang baru, Roh Kudus mengajar kami. Engkau adalah guru agung kami.
Kami terus mengandalkan Engkau, kami hanya bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan roh hikmat pewahyuan. Sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat-lipat kali ganda. Buah yang matang bagimu, bagi kerajaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Ya, salam. Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya, dikatakan semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, yang dikatakan pertama adalah roh dulu. Manusia ada roh, kemudian jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan kita, perkataan kita itu jiwa. Kehendak kita itu jiwa. Ya, kemudian tubuh kita baru. Jangan terbalik saudara pada posisi ini. Karena kalau manusia dunia, dia lebih mengutamakan tubuh, jiwa, roh. Tapi kalau manusia rohani, roh dulu. Karena roh bersifat kekal. Jiwa itu pikiran, perasaan, perkataan kita berubah menjadi pikiran, perasaan, perkataan kehendak Kristus. Kemudian tubuh, yaitu panca indera, terpelihara sempurna. Ya, terpelihara sempurna. Jadi sempurna loh, dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi inilah yang dikatakan 3 kekuatan atau 3 tipe kekuatan dari Kristus, ya, yang diberikan kepada kita. Yang pertama kekuatan secara spiritual. Tadi roh itu bicara spiritual. Ya, yang kedua kemudian kekuatan secara jiwani atau yang disebut soul. Ini bahaya laten sebetulnya kalau jiwa kita tadi dimulai dari tubuh, jiwa, roh. Manusia-manusia yang tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, dia akan mengandalkan kekuatan jiwaninya. Ya, kemudian baru kekuatan secara tubuh atau yang disebut panca inderanya. Ya. Nah, bagaimana kita supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan memperoleh 3 kekuatan, 3 dimensi kekuatan yang Tuhan berikan, 3 tipe atau 3 dimensi. Ya, dari Roh Kudus. Yang pertama di dalam Yohanes 24 ayat 14. Ya, ini bicara kekuatan spiritualnya. Dalam kitab Yohanes 24 ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, saya ambil ini dari kitab Yosua. Kenapa? Yosua lah ya dengan Kaleb yang bisa merebut tanah perjanjian. Ya, kalau saya ingat begini, selalu ada aja orang yang bilang begini, itu kan udah nggak relevan lagi. Kita kan udah masuk tanah perjanjian, itu kan untuk bangsa Israel. Ingat, gambaran ya perjanjian lama itu menjadi satu cerminan untuk masuk dalam perjanjian baru. Ya, masih ada lagi dalam kitab Ibrani yang dikatakan masih ada 1 hari lagi. Jadi relevan nggak? Sangat relevan. Kalau orang yang nggak ngerti firman selalu sok pintar dengan pikirannya sendiri, dia bilang nggak relevan lagi perjanjian lama. Saudara bisa cek aja sendiri di dalam perjanjian baru ada banyak yang dikatakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan tulus, ikhlas, ya, dan setia. Jadi takut akan Tuhan dan beribadahlah. Jadi orang yang takut akan Tuhan dia akan beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Baru jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, artinya dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan takut dan gentar sungguh-sungguh. Hati itu harus tulus, ikhlas dan setia, dan jauhkan yang sifatnya berhala-berhala, karena itu yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Baru saudara dan saya akan menerima kekuatan secara spiritual ini. Manusia roh saudara akan dibangun
Ya, karena saudara dan saya memiliki hati yang tulus, ikhlas, setia. Dan tidak bercabang hati, tidak memberhalakan apapun dalam bentuk apapun. Ya, saudara akan makin hari manusia rohnya akan terbangun dengan luar biasa. Saudara akan memiliki iman Kristus, saudara akan memiliki pengharapan Kristus. Kalau bicara tentang spiritual ya ada 3. Iman Kristus, pengharapan Kristus, dan kasih Kristus. Itu manusia roh, itu isinya, itu kontennya, itu muatannya dari yang disebut kekuatan secara spiritual. Kalau orang katakan ada IQ, ada EQ, emotional, kemudian ada SQ. Ya, SQ itu spiritual atau SI, intelligence. Jadi kepintaran atau kecerdasan manusia rohaninya, ya, kekuatan secara spiritual. Jadi manusia rohani itu dibangun tiap-tiap hari dengan apa? Takut akan Tuhan. Dengan apa? Beribadah secara tulus, secara ikhlas. Jadi nggak ada motivasi, murni dan setia. Nah, saya perhatikan di akhir-akhir ini banyak orang yang kurang setia. Kenapa? Karena tekanan, himpitan. Saudara, dengan himpitan yang makin kuat seharusnya makin sungguh-sungguh. Dengan berkat nanti yang Tuhan akan limpahkan, saudara akan lihat juga, saudara akan lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau orang dalam himpitan dia kurang sungguh-sungguh, nanti waktu diberkatin dia jatuh kebanyakan. Ya, hati-hati. Di sini yang harus dibangun manusia rohani kita. Ya, yang disebut kekuatan secara spiritual. SQ-nya tadi, SI-nya, spiritual intelligence-nya. Manusia roh yang dibangun tiap-tiap hari oleh Roh Kudus, oleh firman Kristus. Nah, bertambah iman, ya, bertambah pengharapan Kristus, bertambah kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Terus, ini belum selesai, masih panjang. Ya, selagi kita masih hidup, ya terus dibangun manusia rohani kita. Ya, ini yang penting. Kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Dan jauhkan daripada kita yang namanya berhala-berhala, apapun itu bentuknya. Anak saudara, istri saudara, suami saudara. Ya, ada orang selalu gantungnya sama orang kaya. Waduh, gerejanya banyak orang kayanya. Nggak usah bergantung sama orang kaya, saudara. Bergantung sama Roh Kudus. Manusia itu bisa sebentar bangkrut. Ya, waktu saudara memberhalakan orang kaya itu, kesian orang itu. Orang itu akan jadi tanda kutip berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudara yang membuat dia berdosa. Saudara pun berdosa. Bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Bukan bergantung sama manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, yang kedua, kita harus memiliki yang namanya pikiran perasaan Kristus. Ini membangun manusia jiwani. Ya, Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah ayat 2, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini mengosongkan diri. Ya, memiliki pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Ya, kalau saudara terus membangun ini, pikirannya, perasaannya tidak mengutamakan diri sendiri, tapi kepentingan semua orang. Nanti lihat, saudara, kekuatan jiwaninya, tapi jiwani Kristus. Ya, manusia soulnya itu yang disebut manusia jiwaninya itu terbangun sebagai soul Kristus atau jiwani Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, nggak baperan. Kalau pikiran kita selalu kadang-kadang negatif. Terus kalau pikiran kita ya terbatas. IQ berapa sih? 160. Nggak mungkin. Seringkali orang banyak kali ngomongnya nggak mungkin. Ya, kasih itu dikatakan apa? Percaya akan segala sesuatu. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang
mustahil. Kalau Tuhan menghendaki, maka terjadilah. Gak mungkin Pak Didi, gak mungkin dalam keadaan begini. Ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Waktu saudara perkatakan itu bukan perkataan Kristus, perkataan yang selalu negatif dari mulut kita. Ya, dipegang sama iblis itu, didakwa saudara siang dan malam. Itu yang menjadi hambatan, itu yang menjadi penghalang manusia Kristus, manusia jiwani Kristusnya itu. Ya, mandek di situ. Kenapa? Soulnya, rohnya sudah bangun, spiritualnya tadi bagus, tapi perkataannya bertolak belakang, ya bertolak belakang. Pikirannya selalu masih menggunakan pikiran sendiri, perasaannya masih perasaan sendiri. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit baper. Nah, pindah lagi gereja, pindah. Saudara nggak akan pernah bertumbuh. Saudara tidak akan memiliki manusia Kristus dalam hidup saudara. Tidak ada urapan Roh Kudus yang memampukan saudara atau mendewasakan saudara dari sisi tadi spiritualnya. Baik juga spiritual udah bagus nih. Kemudian jiwaninya, pikiran perasaannya masih aja bertolak belakang. Saudara tidak unity dengan saudara punya hati. Karena pikirannya beda. Ya. 5 roti 2 ikan contoh aja. 5.000 orang bisa makan sisa 12 bakul. Logik enggak? Nggak logik saudara. Kalau pakai pikiran saudara nggak logik. Nggak ada hitungan matematika 5 kali 2 jadi 10. 5 tambah 2 apalagi 7. Ya kan? Tapi kalau bagi Tuhan ya nothing is impossible. Artinya 5 roti 2 ikan itu Tuhan menunjukkan kalau dia berkehendak. Tuhan bisa bikin mujizat. Tinggal tadi. Saudara memiliki hati yang tulus nggak? Ikhlas nggak? Setia nggak? Itu tadi spiritual ya intelligence-nya. Ya, kemudian baru saudara memiliki pikiran Kristus enggak? Perkataan Kristus enggak? Ya, kehendak Kristus enggak? Nolongin semua orang enggak? Supaya bagaimana supaya orang diselamatkan? Itu kehendak Kristus. Bagaimana supaya semua orang juga mengalami yang namanya kesejahteraan baik rohani maupun secara jasmani? Itulah kehendak Kristus. Ya, jadi coba jangan saya selalu perhatiin ya, ada banyak orang yang selalu bilang nggak mungkin, karena masih terus ini. Di sini letaknya. Seringkali benturannya di jiwa kita, di pikiran kita, di perkataan kita. Makanya sulit. Ya, hidupnya ya begitu-begitu aja. Kalaupun dia berhasil, dia merasa, "Wih, ini kan karena keberhasilan saya." Silakan aja saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Ya, saya berhasil. Oh, iblis pun bisa kasih keberhasilan sama saudara. Saudara dengan kekuatan, dengan cara apapun bisa berhasil. Tapi bukan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, kita harus menyelaraskan dulu. Kita harus membangun ya tadi 3 dimensi kekuatan Kristus yang diberikan. Secara spiritual, kemudian secara jiwaninya. Ya, pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Tidak berpikir untuk diri sendiri. Tapi semua orang. Seperti gereja mula-mula. Seperti jemaat mula-mula. Gak mungkin, itu gak akan terjadi. Ada yang ngomong sama saya begitu. Itulah karena jemaat mula-mula sudah begitu unity, mereka tidak mau menginjil, makanya aniaya datang. Enggak lah saudara. Sebetulnya bukan begitu, karena mereka memang harus unity, itu kan baru dari Yerusalem. Yudeanya, Samaria sampai ke ujung bumi. Apakah Tuhan ngasih aniaya? Masa Tuhan setelah ngasih berkat terus Tuhan kasih aniaya, kasih tekanan, ancaman. Tuhan hanya mengizinkan ya lewat aniaya itu supaya bertumbuh, berkembang. Ya, tapi patternnya dia akan muter dari jarum jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kembali ke 12. Rasul mula-mula. Itu patternnya. Itu pola kehidupan jemaat mula-mula. Itulah yang harus dibangun. Tapi lebih canggih karena sudah sekarang ini digital. Ya, sudah teknologi bisa lebih dahsyat. Tapi dengan pikiran, perasaan, perkataan kehendak Kristus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita harus memiliki indera Kristus. Ya, di sini lihat 1 Korintus sebentar. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita milik siapa? Roh Kudus. Milik siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita harus memiliki tadi panca indera Kristus. Ya. Dan mempersembahkan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ini yang paling berat loh nanti kalau udah sampai di sini. Karena kita bisa curi kemuliaan Tuhan kalau kita tidak pakai panca indera Kristus, tidak membangun manusia Kristusnya dari mulai spiritualnya, kemudian jiwaninya, baru tubuhnya. Ya, jadi ini harus selaras roh, jiwa, tubuhnya. Lalu bagaimana? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ada 3 tingkatan kehendak Tuhan, baik, berkenan, dan sempurna. Kalau saudara dan saya sudah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Kristus. Sehingga nanti panca indera saudara, matanya ya lebih mengarah kepada mata rohani. Mata jasmani ini terbatas saudara, berapa jauh saudara bisa memandang. Tapi mata rohani itu unlimited. Ya, dengar nih, kupingnya juga kuping rohani. Ya, dengar firman Kristus, firman yang diurapi. Ya. Hal-hal yang positif. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini sekarang. Makanya lewat kejadian pandemi COVID ini, lihat, cuci tangan, tutup mukanya, mulutnya dengan hidungnya, pakai apa ini, face shield, ya kan? Tutup, jaga semua. Ini kan bicara tentang panca indera. Mandi yang bersih, dulu yang pada malas mandi sekarang harus rajin mandi. Ya kan? Mandi dengan apa? Firman. Mandi dengan apa? Ya dengan air juga, dengan sabun dibersihin. Ya, kalau orang malas sebentar nemplok itu kuman-kuman, virus, bakteri. Ya, kenapa? Dia tidak memuliakan, dia tidak mempersembahkan tubuh kita ini milik Kristus. Ya nggak ada lagi bilang, ini tubuh saya mau apain terserah, saya mau bunuh diri, saya udah stres, bunuh diri. Nah, kalau yang begini, wah sudah, karena merasa bukan milik Kristus, milik saya, enak aja. Sudah dibayar lunas, sudah ditebus. Jadi muliakan seluruhnya. Kalau kita tadi sudah membangun mulai dari manusia rohani, sehingga saudara memiliki iman Kristus, pengharapan Kristus, dan kasih Kristus, kemudian jiwani, ya, jiwa itu pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Ya, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri tapi kepentingan semua orang, berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, baru yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh panca indera kita, pakai itu. Ya, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri lagi. Pokoknya kemana aja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Sombong rohani, selesai saudara. Ya, iblis itu bisa menjebak kita. Waktu kita nanti diberikan satu keberhasilan karena sudah memiliki 3 hal ini. Ya, 3 dimensi. Ya, kekuatan daripada Kristus. Dari manusia spiritualnya, kemudian soul-nya, ya kan, kemudian baru tubuhnya. Maka di sini yang paling penting. Nah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus terus saudara bangun. Ya, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati yang setia. Setia itu sampai akhir. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. P3K-nya menjadi P3K Kristus. Pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Kemudian kita harus memiliki panca indera Kristus. Ya, jadi semua arahnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ya minggu-minggu ke depan
di tahun yang masih, ya mungkin sampai tahun ini, kita nggak tahu, tapi saya percaya pasti selesai, badai pasti berlalu. Sebetulnya saudara nggak usah takut, sekali lagi tidak usah takut sama badai. Kita nih Raja Wali Kristus. Ya kan, jangan cuma nyanyi, ku kan terbang tinggi di awan. Begitu ngelihat badai, wush, lari ngumpet. Ya, kalau yang namanya Raja Wali dia nggak pernah takut sama badai. Dia terobos badai itu, dia naik, dia terobos, hantam lagi, dia naik lebih tinggi lagi. Pada titik tertentu dia ada di atas badai. Dia tidak lagi mengepakkan sayap, dia tinggal selancar aja ya, di atas badai. Justru dia gunakan badai itu. Ya, masalah boleh ada, badai apapun boleh ada. Kalau saudara membangun 3 dimensi kekuatan Kristus ini yang dari Roh Kudus, ya, manusia spiritualnya, ya, kemudian itu dalam hubungan yang intim dengan Roh Kudus, taat beribadah. Jangan ibadah udah di rumah, kadang-kadang malas-malasan. Seminggu sekali dulu udah malas, sekarang lebih malas lagi. Harusnya lebih giat. Ya, lebih banyak lagi saudara bisa lihat khotbah-khotbah. Tapi bukan hanya dengar loh. Saudara dan saya ditantang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita bangkit menjadi terang untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk perjamuan kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Ada 3 dimensi kekuatan Kristus yang diberikan pada kami. Yaitu pertama kali dimensi spiritual, manusia spiritual kami, manusia rohani kami berubah Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan kepada kami hubungan yang terus dibangun semakin intim dengan hati yang tulus, ikhlas, hati yang setia, tidak lagi mendua hati, tidak lagi Tuhan memiliki hati ke tempat lain, berhala-berhala. Dan kedua Tuhan, sehingga kami boleh memiliki pikiran, perasaan, perkataan kehendak Kristus. Tidak lagi mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan semua orang. Selalu berpikir untuk kepentingan tubuh Kristus. Selalu berpikir untuk kepentingan semua orang. Dan yang ketiga Tuhan, Engkau memberikan panca indera Kristus. Sehingga kami boleh melihat sebagaimana Kristus melihat. Kami boleh mendengar sebagaimana Kristus mendengar. Dan kami boleh mengecap sebagaimana Kristus mengecap. Kami boleh merasakan apa yang Engkau rasakan. Karena kami merasakan jiwa dan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan sendiri memberikan seluruh kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami. Dalam seluruh keberadaan kami. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mau makan dan minum dengan benar. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bukan hati kita. Kita ambil, kita siapkan roti dan anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita mesti makan dengan minum dan cara yang benar. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu diserahkan, Ia mengambil roti. Kalau kita nanti sebentar akan menerima tubuh dan darah Tuhan, kita merendahkan diri. Kalau ada kesalahan kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada hal-hal yang mendukakan Engkau dari perkataan, dari pikiran, perbuatan kami, Tuhan basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Banyak yang mendukakan sesama kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, maka mujizat Kristus terjadi atas kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun, Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Yang terikat apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya terikat kepada Roh Kudus-Mu, kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Untuk hidup yang kekal, untuk pengampunan dosa, untuk kesembuhan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Untuk berkat-berkat rohani, jasmani, kesehatan. Bahkan berkat juga secara finansial berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan Yesus, Kau terus memateraikan seluruh kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami, dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik. Kau juga sudah memateraikan kehidupan kami Tuhan. Karena kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah. Kembali kami boleh menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, biar kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Dan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.